Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Cahaya Insan Mulia maupun yang mewakili beserta Dewan Pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SDIT Insan Mulia, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SDIT Insan Mulia, dan yang kami banggakan dan kami sayangi siswa-siswi SDIT Insan Mulia. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam acara yang mulia, yaitu wisuda Quran. Semoga acara demi acara berlangsung lancar dan membawa kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid beserta tamu undangan yang sudah menghadiri acara ini. Semoga langkah kaki panjenengan menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih di yaumil mizan kelak. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta semua staf karyawan panitia penyelenggara kegiatan wisuda Quran ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami mewakili sekolah mohon maaf apabila dalam kegiatan pagi hari ini banyak kesalahan ataupun kekurangan ataupun kekhilafan. Mohon dilapangkan dan diikhlaskan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kegiatan wisuda Quran ini adalah salah satu program sekolah yang kita adakan setiap tahunnya. Tapi mohon maaf karena tahun kemarin sempat tertunda, sempat tidak dilaksanakan karena suatu hal. Semoga kedepannya, tahun-tahun berikutnya, kita berkomitmen insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan wisuda Quran ini secara konsisten dan istiqomah. Mohon doanya nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di SDIT Insan Mulia ini mempunyai visi, yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, beriman, mandiri dan cinta lingkungan. Kegiatan wisuda Quran pada pagi hari ini adalah salah satu penunjang terwujudnya visi kita, visi sekolah kami, yaitu di aspek religius atau keimanan. Selain berprestasi, anak didik kami tempa dengan agama yang kuat, agama yang kokoh, akidah yang kuat untuk masa depan mereka, yaitu dengan cara menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema wisuda Quran pada tahun ini yaitu persembahan cinta Quranku untuk ayah dan bunda. Tepuk tangan. Kegiatan wisuda ini bertemakan persembahan cinta itu sebagai salah satu bentuk apresiasi tertinggi kami untuk Bapak Ibu Wali Murid. Karena kami sadar semuanya tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, doa dan support dari Bapak Ibu Wali Murid kepada Ananda yang telah menyelesaikan juz 29 dan juz 30. Terakhir kalinya Budian sampaikan barakallahu lakum untuk Ananda yang hari ini diwisuda, tetap semangat, tetap menghafal Al-Quran dan menyelesaikannya sampai 30 juz.
Untuk Ananda yang belum bisa diwisuda tahun ini, semoga lebih semangat lagi dalam menghafal, dalam bermurojaah, dan menambah setiap hafalannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dian Asrilina Puspitasari yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Wali Murid SDIT Insan Mulia kepada Bapak Edi Faisal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin yawaddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan, Ibu Kepala Sekolah, di sini ada Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anakku semua. Bersyukur pagi ini kita bertemu bersama dalam suasana kebetulan cerah nggih Bu, Bapak semua. Ada rasa haru sebenarnya dan rasa bahagia tentunya bagi saya secara pribadi maupun keluarga. Mungkin juga dirasakan oleh bapak-bapak terkait dengan wisuda ini. Wisuda juz 30 bagi anak saya dan 29 bagi anak-anak yang lain. Ini bagian dari mengingatkan kita tentang Al-Quran dalam kehidupan gitu. Jadi kalau boleh saya cerita Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Yayasan serta Bapak Ibu semua, Insan Mulia 6 tahun yang lalu itu pertemuannya begitu dramatis. Ya, kalau saya boleh mengatakan seperti itu, karena apa? Waktu saya pindah ke Semarang, karena lama tidak komunikasi dengan orang tua gitu, saya ingin dekat dengan anak, karena saya merindukan keluarga, karena saya anak tunggal, tidak punya saudara gitu kan, dan saya ingin punya anak banyak, biar anak-anak saya paling enggak kan. Nah, singkat cerita, anak saya sekolah di Semarang itu keluar masuk. Saya tidak pernah menyalahkan anak. Kalau memang nggak mau sekolah, tidak apa-apa nak. Tapi saya ingin berusaha, ini anak mau sekolah di mana gitu. Nah, setiap sore kebiasaan saya waktu itu, saya masih punya waktu luang dan naik sepeda, beringin, ngalian. Nah, saya menemukan sekolah itu. Anak saya langsung teriak, ayah sekolah ini yang saya suka gitu. Sekolah apa nak? Ini yang ada antap perumbiannya. Ini sekolah alam. Saya ingin bebas. Saya ingin dengan alam seperti anak saya. Saat itu TK, dia sudah nggak mau sekolah lain sebagainya. Didatangin gurunya nggak mau. Ternyata memang ada sistem yang keliru dalam sekolah yang lama. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Ini kebebasanmu, ini pilihan sadarmu. Ya sudah. Gitu. Ternyata alhamdulillah anak saya betah. Dan yang bikin saya terharu banget gitu ketika suatu hari saya mengambil rapot. Jadi saya ini masyarakat urban Bu, harus merantau, bekerja keras, kadang lupa pada anak gitu, bercanda lain sebagainya, kadang saya lupa. Tadi belajar apa gitu, tahu-tahu pulang, ditambah lagi mungkin karakter saya ya, jadi aktivis meskipun sudah tua gitu. Kalau sekedar cerita tadi kemarin sempat loh kok mendadak banget ada acara kayak gini gitu. Ternyata saya sendiri yang lupa, wisuda sudah disiapkan sudah lama. Pada waktu yang sama saya harus menghadiri acara pelatihan bagi organisasi saya dan organisasi profesi Bu. Nah, yang lebih saya terharu itu ketika mengambil rapot gitu. Karena rutinitas masyarakat merantau harus bekerja keras gitu ya. Si wali murid bertanya, Bapak yang dampingin menghafal Al-Quran siapa? Gitu. Dan saya merasa terharu. Ternyata saya lupa bahwa anak saya di sekolah ini dilatih menghafal Al-Quran gitu. Ya Allah, ternyata saya hanya sekedar mensekolahkan tanpa mengontrol dan mengajak diskusi. Ternyata dia sampai belajar Al-Quran gitu. Inilah saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Kepala Bapak Kepala Yayasan. Apalagi dengan moto sekolah yang beriman, bertakwa, nilai-nilai agama, tapi tetap cinta lingkungan gitu. Karena memang secara pribadi anak saya itu memang petualang Bu. Saban hari ke sawah terus gitu. Nah,
inilah yang menjadi saya sangat bangga dan senang, meskipun saya juga minta maaf Ibu, kadang ya bayarnya agak telat gitu. Nah, tapi ya tanggung jawab moral juga dong, sekolah memberikan segalanya menurut saya. Kreativitas anak, membawa tanaman ke sekolahan, membawa limbah rumah tangga untuk didaur ulang menjadi sangat luar biasa. Artinya ada chemistry antara kehidupan kami sebagai keluarga kecil, keluarga rantau gitu ya, yang kemudian dengan tantangan zaman era membanjirnya informasi ini, saya percaya pada insan mulia bahwa anak saya terproteksi. Anak saya tidak bermain jet-jet, bahkan dia cuek gitu, karena dia ingat, kalau saya sebut di organisasi doktrin sebuah profesi, tidak melanggar etik gitu. Kalau anak saya itu punya ingat apa kata guru, dia sangat segan pada gurunya. Ketika saya ngomong, namanya anak itu melawan sukanya, bebas, pikirannya liar dan kebebasan berekspresinya tidak mau dihentikan. Sama orang tuanya berani gitu, tapi ketika saya bilang nanti saya akan bilang ke ibu guru, anak saya langsung tiarap, langsung tidak berani melawan. Jangan gitu. Artinya apa? Ada yang disegani di sekolah ini dalam selain ngomong bimbingan secara moral, itu yang sangat luar biasa. Sebenarnya ingin nangis Bu, saya Bu, tapi masuk nangis baik cowok kayak gini kan jadi lucu. Mungkin itu. Nah, terkait Al-Quran ini saya kembali pada sejarah. Ketika sebelum munculnya Al-Quran itu kan muncul ayat pertama Iqra gitu kan. Artinya ketika Rasul sudah Iqra bacalah gitu. Pada konteks sekarang kita harus menghafal. Saat itu Rasul kan buta huruf kan. Dia dengan situasi kondisi sosial yang begitu jahiliyah, kemudian melakukan kontemplasi dalam sebuah gua. Jangan-jangan saya agak curiga ini, jangan-jangan Rasul itu orang Jawa. Karena apa? Dia itu sukanya ke gua gitu. Tapi di luar itu ternyata muncul wahyu, kemudian Iqra gitu, bacalah, yang kemudian lahirlah Al-Quran sebagai hubungan transenden dengan Allah Tuhan, dan Al-Quran sebagai panduan untuk menyelamatkan api manusia, mengajak ke amar ma'ruf, melawan yang mungkar, dan banyak hal. Nah, ternyata setiap waktu, setiap fase memang harus inilah panduan, hingga pada akhirnya saya jadi ingat Kartini, perempuan dengan keungkungan Jawa lain sebagainya, nyaris pindah agama. Karena saya pernah liputan dan edisi khusus itu saya menulis gelap terang hidup Kartini. Sangat luar biasa, dia terharu menangis ketika Al-Quran terjemahan oleh Kiai Haji Soleh Darat yang saat itu diprotes dia. Kenapa saya tidak tahu artinya? Kenapa saya harus menghafal seperti ini? Gitu. Dia protes terhadap kakeknya yang saat itu pengajian di Demak, seorang bupati Demak. Pada akhirnya kakeknya manggil Kiai Soleh Darat yang makamnya ada di Bergota itu ya. Beliau guru dua tokoh ormas besar NU Muhammadiyah. Nah, Kartini saat itu pada satu sisi liputan reportase saya di Jepara itu datang ke misa kunjungan kerja bapaknya yang bupati itu. Ini agama menarik, ramah, banyak nyanyinya, bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada batin, tidak ada diskriminasi perempuan. Pada satu sisi dia ikut ngaji gitu, agak pesimis dia. Ternyata karena kolonial saat itu Al-Quran itu suatu yang besar, suatu yang great, mencerahkan, membebaskan, tidak boleh diterjemahkan. Biar umatnya tidak tahu maknanya seperti itu. Nah, pada saat itulah ketemu Haji Soleh Darat, diterjemahkan dari kata Bismillahirrahmanirrahim, sudah ngomong tentang kasih sayang, melindungi, dan diterjemahkan lebih lanjut. Karena Kartini lebih militan dan dia lebih sadar, tercerahkan itu. Nah, dalam konteks ini saya lagi terima kasih karena mungkin anak saya yang dengan proses belajar banyak mengenal dunia luar, dia kayak seperti Kartini muda saat itu ya, yang dilindungi oleh insan mulia, mengembalikan kepada jati diri seorang umat, seorang insan, membawa Al-Quran sebagai bekal hidup. Dan subhanallah, terima kasih Bu, saya sudah bisa ngomong banyak, selain kata terima kasih, bahwa ini sebagai cahaya yang menerangi sebenarnya di tengah ujaran kebencian, informasi hoax, media sosial.
jumlahnya media online, media baru seperti ayahnya bekerja ini harus bertarung dengan ngomong idealisme, dengan etik lain sebagainya, sampai lupa pada anak dan istri. Insan mulia menjaga di benteng itu. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Kebahagiaan mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Saya hanya mewakili mawon. Yang terakhir minta maaf mungkin jika ada salah atau khilaf bagi Ananda. Saya, Ananda, kami semua di sekolah, ini bagian dari proses. Termasuk ketika saya kadang tidak datang di acara gathering dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Bahkan kalau saya boleh cerita, teman saya seprofesi itu cemburu. Loh, kok sekolah anakmu ada seperti itu, boleh nggak aku ikut? Terus ya silahkan, terbuka kok gitu. Kadang dia sendiri sibuk juga kan sebetulnya. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan saya. Sangat sulit meninggalkan insan mulia, meskipun kemarin adiknya juga sekolah di yayasan lain karena memang lagi krisis, Ibu. Jadi mau ke insan mulia agak malu-malu, boleh nggak kita angsur gitu. Tapi jangan dulu lah, masuk ngerepotin terus, anak kita sudah diopenin banget loh gitu. Nanti kalau udah SD aja kita kerja keras gitu. Mungkin gitu Bapak Ibu, bikin suasana cair dan gembira karena saya ingin menikmati kebahagiaan ini sebagai seorang ayah yang memasuki fase sempurna lah nanti. Karena ada insan mulia ini. Mungkin gitu, billahi fisabilil haq wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.